Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi dulu tentang ini, i3 Gen 3 yang akan gua coba tes di 2025. Apakah masih worth it dipakai sekarang atau tidak? Langsung aja let's check it out. Nah, di sini kita akan membahas i3 Gen 3 mencakup semua Gen 3 atau bahkan i3 Gen 2 di motherboard H61. Apakah masih cocok di tahun ini atau tidak, penggunaannya untuk apa aja, dan kenapa prosesor ini ya masih layak untuk kita bicarakan di tahun ini. Oke, sebelum lanjut, kayaknya penting banget untuk kita mendoakan teman-teman kita yang ada, saudara-saudara kita yang ada di Medan atau ada di Aceh, agar mereka bisa tetap selamat, bantuan bisa cepat datang, dan mereka bisa pulih kembali, beraktivitas kembali, dan yang terdampak bencana dan ternyata wafat bisa diterima di sisi Allah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, mati syahid masuk surga, amin ya rabbal alamin. Itu untuk keadaan Indonesia dan untuk keadaan global, terutama keadaan ekonomi ya. Sekarang terkait berita RAM ya, RAM ini sekarang luar biasa sekali, harganya udah pada mahal-mahal, makanya banyak dari kita kembali lagi ke alternatif membangun rakit PC ini yang sangat jadul, tetapi ya paling nggak bisa untuk memenuhi kebutuhan kita untuk PC-PC jadul ya, untuk kebutuhan ngetik atau editing ringan atau bahkan multimedia, itu sangat oke sekali. Tapi sebelum lanjut, gua minta tolong please di sini atau di sini kalian pencet aja link pembelian. Kalian gak usah beli nggak apa-apa, pencet aja link pembelian, habis itu kalian menonton balik lagi ke video ini please ya, agar gua bisa dapat AdSense tambahan karena yang namanya butuh duit, dapur kita harus ngebul gitu kan. Kalau nggak ngebul ya gua sorry to say akan meninggalkan kegiatan seperti ini gitu kan. Terima kasih buat yang sudah klik. Kita lanjut ya, atau mungkin kalian subscribe juga bisa, thank you ya. Untuk prosesor ini sebenarnya gue beli dengan harga 50.000, tapi gue mau coba cross check lagi sekarang harganya berapa, atau mungkin di saudara-saudaranya. Ini gue pakai i3 3210, atau nanti kita coba lihat i3 yang Gen 3 lainnya 3210. Kita cek harganya berapa. Oh, ini juga mahal juga ya harganya ya, bisa di 90 ribuan. Nah, tapi menurutnya gue pernah 70.000, ada 70.000, ada 70.000. Ini ada yang harganya 70.000 ya. Sebenarnya kalau kita pinter-pinter nyarinya bisa di harga 50.000, nah 40.000. Tapi ini Gen 2 sih ya. Nah, kita pinter-pinter nyarinya aja nih. Ini Gen 6 harganya murah banget ya. Nah, yang jelas gua rasa sih harganya harusnya ada di bawah 50.000, karena kalau di lebih dari itu agak kemahalan ya. Harusnya di harga segitu, dan ya ini masih bisa jadi opsi kalian untuk PC-PC yang emang kalian gunakan untuk multimedia. Nah, sebenarnya kalau untuk alternatif itu apa ya, i3 menurut gue alternatif sekarang karena harga itu udah mulai kepepet ya. Harga Gen 3 sama Gen 4 itu kadang agak mepet. Jadi gue rasa kalau kalian punya budget ya lebih dikit aja, itu kalian udah bisa dapat Gen 4. Jadi udah bisa meninggalkan ini Gen 2 ya, i3 Gen 2. Tapi motherboardnya biasanya agak lebih mahal di Gen 4. Dan jelas kalau kalian beli ini semuanya dalam keadaan bekas ya. Nah, tapi gua mau sedikit spill spesifikasi yang gua pakai di ngopi dulu ini. Pertama di sini gua pakai motherboard. Di sini gua pakai motherboard H61 ya, H61 pakai RAM 8 GB dual channel 4tambah 4. Dan ini gue harus kasih tahu kalian, ini ada cooler murah dan bagus. Ini ada cooler dari ID Cooling R200 High Performance CPU Cooler. Dia pakai 2 heat pipe, dan ini sudah sangat bagus sekali menghandle Core i3 ya. Core i3 sebenarnya nggak pakai pendingin juga masih bisa jalan ya, tapi ini temperaturnya terkontrol. Sekalian akan kita lihat di performa tesnya, performanya itu temperaturnya sangat terjaga sekali pakai ini CPU cooler dari PC Cooler R200 ya. Ini kalian lihat nih, tuh non RGB ya, sangat polos ya, polos seperti itu. Dan gue pakai GPU GTX 1070 yang 8 GB yang non TI, dan pakai ini SSD SATA, dan pakai power supply Seasonic, bukan power supply Superflower ya, power supply Superflower. Jadi untuk
Spesifikasinya sebagai berikut, dan aslinya gue akan menggunakan casing. Cuma sebelumnya pakai casing sebenarnya gue bikin, cuma karena pas dipasang di casing ternyata no display biasa, akhirnya gue pakai open case seperti ini. Tapi kayaknya gue penting banget, harus banget mengenalin kalian casing ini nih. Ya, ini casing dari NYK Nemesis ya. Ini polos sekali, benar-benar emang kesannya kasual tapi gaming. Nah, ini kalau dinyalain nanti ada lampunya di sini. Pokoknya nanti kalian lihat aja di sini ya. Sekarang gua nggak bisa tampilkan karena waktunya tidak cukup. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaannya nih. Pertanyaannya. PC jadul kayak gini nih bagusnya buat dipakai untuk apa aja ya? Nah, ini sebenarnya tergantung skenario pemakaian. Hampir semua PC itu bisa kalian gunakan sesuai dengan ya fungsinya gitu. Kalau emang PC jadul ya kalian harus sadar bahwa emang PC jadul ya pakai sebagaimana dia udah tua gitu. Istilahnya mah kalau kalian ada aki-aki nih, ya nggak mungkin dong kalian suruh bawa barang-barang berat ya kan. Aki-aki itu udah harus mulai kasih yang halus-halus, yang nggak keras-keras gitu. Itu juga sama berlaku di hardware. Untuk penggunaan kerja gimana Bang? Apakah masih oke ya? Menurut gua untuk penggunaan kerja yang ngetik-ngetik ringan-ringan gitu masih oke banget. Gua juga ada videonya di sini nanti. Nah, itu gue buka tab banyak sekali dan itu masih cukup lancar, masih cukup enak, masih cukup smooth ya. Dan untuk kerjaan gue bisa ambil kesimpulan bahwa masih cukup oke ya, walaupun dia pakai 2 core 4 thread. Dan yang kedua untuk sekolah jelas sekolah apa sih paling LMS, kursus-kursus gitu aman. Untuk gaming, nah ini gamingnya apa dulu? Kalau gaming yang ringan-ringan, nah ini kita akan tes nanti ya untuk gaming. Coba kalau untuk game ringan, kompetitif, bahkan AAA gue coba itu masih beberapa jalan dan ya walaupun kurang playable ya. Selanjutnya untuk server, nah ini untuk server enak banget karena ternyata si powernya itu dia cuma ngambil 18 watt. Karena apakah karena motherboardnya cuma 18 watt. 18 watt itu sangat ringan sekali, itu full load, 18 watt full load. Jadi kalau idle-nya harusnya ada di bawah itu dan sangat hemat listrik sekali. Dari penggunaannya ya kalau masuk akal itu ya kalian harus tahu lah bahwa ini prosesor jadul. Ya kalau kalian mau pakai hardware atau kalau kalian mau menggunakan untuk editing video ya pakai aplikasi yang pada zamannya. Kalau kalian mau main game ya sesuaikan lah gitu kan sama masanya gitu. Kalau mau pakai yang baru sebenarnya bisa, cuma menurut gua kurang playable aja gitu. Jadi rasanya maksa kalau kalian mau game 2025 yang AAA punya ya, yang grafik yang berat dipakai di tahun ini. Nah, untuk produktivitas sehari-hari gua pribadi masih bisa pakai ini PC ya. Ini PC untuk gua pakai sehari-hari gua masih sanggup banget ya. Karena gua rasa kalau editing video juga nggak berat. CapCut yang lama itu masih jalan, masih enak di video 1080. Untuk gaming beberapa gaming emang berat. Nah, langsung aja kita cek ya nih performa gamingnya. Pertama di Roblox ya. Roblox ini kita nggak pakai GPU nih. Ini Roblox nggak pakai GPU. Nah, Roblox nggak pakai GPU, dia pakai apa sih namanya nih? Pakai iGPU, dimana dia masih bisa mendapatkan FPS yang cukup oke di 30-an ya, 29, 28, 30 something itu masih cukup playable. Selanjutnya di PB, ini PB masih lancar banget tuh kalian lihat. Nah, tuh lancar banget ya PB no problem lah ya kalian main tanpa GPU, lancar banget. Tuh gue masih bisa montek. Ya. Lanjut di GTA San Andreas pakai iGPU nih masih bisa dapat FPS di 25-an ya, dapat FPS di 25-an masih cukup lancar. Ya, untuk game begini sebenarnya nggak perlu FPS yang tinggi ya, ini masih enak banget. FPS-nya masih di 25-an masih bisa lah ya, masih bisa dimainin. Selanjutnya ini game walaupun agak lama sih ini, dia game 2D ya, Dead Cell yang masih bisa banget dimainin.
dan masih lancar itu, FPS-nya ada di 50-an. Ini masih sangat playable sekali. Selanjutnya, nah ini Roblox ya. Roblox. Sekarang kita, nah di sini udah mulai pakai GPU nih. Kita pakai GPU GTX 1070 ya. Di sini FPS-nya ini cukup langsung enak ya, mainnya beneran di 1080p. Ini langsung dapat FPS di 50 sampai 60-an FPS. Ini playable banget ya, lancar dan kendala tuh. Untuk apa sih namanya, Roblox ya, pakai 1080 1070 sorry. Ini Roblox tuh. Oke, masih lancar ya, masih main Centaura ya. Gue suka main ini untuk tes ya, karena never ending war. Selanjutnya ini gue pakai upscaler juga, apa namanya, Warhammer Supermarine 4000 nih, lihat. Kita lihat scenes berantemnya. Nah tuh, scene berantemnya ini masih, ini 1080p ya, cuma pakai upscaler dia masih dapat FPS yang cukup playable. Cuma emang gua rasa enggak playable menurut gua ya. Stutternya terlalu banyak, jadi dia gua saat main itu stutternya terlalu banyak dan patahnya luar biasa ya, karena dia punya 2 core 4 thread. Dimana ini game modern ya, 2025, ini keras banget. Nah selanjutnya di Assassin's Creed Mirage ya, walaupun sekarang udah zamannya Shadow, cuma nggak apa-apa gua pakai Mirage Assassin's Creed. Di benchmarknya kita lihat FPS-nya masih cukup oke, ada di 30, 50 atau 50-an FPS. Nah ini menurut gua cukup playable di 50-an FPS, 40. Nah cuma masalahnya ini CPU-nya ini stuttering banget ya. Nah emang ini butuh dimensi CPU cukup tinggi, tuh lihat. Usage dari CPU-nya itu 100%, 90, 98. Jadi emang ini bottleneck dari CPU-nya. Maksudnya ya memang kita ngetes CPU ya, jadi CPU-nya harus bottleneck gitu kan. Nah ini udah maksimal banget. Jadi ini mentok ya. Nah, CPU-nya emang nggak bisa mengeluarkan, ya emang CPU-nya sebegitu kekuatannya, performanya gitu. Selanjutnya game AAA yang lanjutnya, Kingdom Come Deliverance. Kita pakai preset ini low, presetnya low, pakai FSR balance upscaler. Ya pakai upscaler lah ya, kalau nggak pakai upscaler kayak juga. Tapi udah pakai upscaler juga, lihat FPS-nya sangat tidak playable, patah-patah di belasan FPS. Ini sudah hampir kayak apa namanya, presentasi slideshow ya, patah-patah. Ini dari gua sangat tidak playable. Ini juga Elden Ring kita lihat, ini Elden Ring justru agak lebih playable Elden Ring ya. FPS-nya di 30-an. Cuma kalau emang mapnya terbuka ini ya turun ke 20, tapi mostly ada di 30 ke 20 lah, di 25 segala macam, 22 tuh, 23. Di tempat yang emang nggak kebuka gitu mapnya lebih ringan, bisa dapat 30-an. Tapi kalau di sini yang berat gini itu 20-an. Apakah playable? Menurut gue sih masih belum playable ya, karena ini mentok banget. Ini pasti nggak enak ya kan kalau kalian mau loncat-loncatan gitu dari dodge dari musuh tuh, itu kurang enak ya. Selanjutnya, nah ini kita coba CS ya, terakhir game AAA-nya CS. Gue nggak pakai Valorant karena kalau Valorant itu di Windows 11, kalau kita pakai PC jadul itu dia minta TPM-nya dinyalakan, padahal kan dia nggak ada TPM-nya, nggak ada secure boot-nya. Ya, pokoknya repot lah. Jadi gue nggak pakai Valorant, gue pakai CS2 aja. Oke, CS2 ada tuh FPS-nya. Ya untuk kompetitif kayaknya nggak yang tadi gue ya, karena dia ada di 30 sampai 40-an FPS. Karena emang ini cukup CPU demand ya. Dari 30 sampai 40-an FPS. Apakah playable? Menurut gue di scene kompetitif itu nggak playable, tapi tidak kompetitif. Gimana ya bahasanya ya, tidak kompetitif lah istilahnya, karena kita melawan orang yang pakai dapat FPS 200, 300, 500. Nah kita FPS-nya 40 ya kalah dong, kita nggak bisa
bertanding di sini juga ada beberapa titik patah-patah gitu, tapi patahnya nggak parah ya sebenarnya. Nah itu game ya, untuk game. Ya, untuk benchmarknya hasilnya dapat di 8.800 ya, dengan fisik score itu ada di 4.379. Ini untuk 3D Mark. Nah, di sini bench multicore-nya dapat 279 dan single core-nya di 99 ya. Ini kecil sekali kalau kita melihat prosesor di zaman sekarang. Nah, ini saat gue jalankan gate apa sih namanya nih, God of War ya, dia nggak mau running, jadi gini pesannya, intinya dia nggak mau running God of War. Nah, tadi gue mention kalau gue pakai ini CPU cooler ya, dari PC Cooler R200 ya. Nah, CPU dari dekat ya, mungkin lebih khidmat kalau dari dekat lebih, nah gitu. Nah, ini tuh, lihat. Nah, ini saat kita jalankan full load, temperaturnya sangat aman sekali ya. Ada di maksimal cuma ya 70 TJ max, habis itu turun ya. Nih, sekitar seginian lah. Langsung turun di 60-an, itu full load ya. Core temperaturnya juga nih di sini mentok cuma 51, ini TJ max-nya 70. Yang mana ini sangat dingin sekali ya, walaupun ini CPU juga powernya nggak tinggi-tinggi amat. Yang jelas dia bisa memberikan performa yang cukup oke ya untuk mendinginkan ini CPU ya. Jadi selama pengetasan gue pakai CPU cooler ini terus dan hasilnya menurut gue cukup aman ya. Temperaturnya cukup terkendali. Tuh aman ya. Tuh temperaturnya cukup aman. Nah, itu kita udah bahas di sisi gamingnya. Sekarang kita bahas di multimode kreatif juga kita bahas. Yang penting kalau kalian menggunakan aplikasi ya pakai aplikasi pada zamannya lah ya. Kalau pakai yang baru-baru tahun yang 2025 ya yang mikir juga gitu kan, dia juga prosesor udah lama, cuma 2 core lagi, 2 core 4 thread. Nah, untuk respon sistem OS yang direkomendasikan ya sebenarnya, walaupun gua di sini pakai Windows 11 nih. Nah, gua di sini pakai Windows 11 ya. Tuh. Nah, Windows 11 tuh kan, Windows 11 8 RAM-nya 8 VGA-nya 1070 8GB. Ini CPU-nya tuh. Nah, ini gua bisa pakai Windows 11 dengan cukup nyaman ya. Jadi gue rasa safe lah ya kalau gue bilang Windows 11 masih enak ya. Pakai ini prosesor pakai Windows 11 masih nice. Cuma kalau kalian, bang, kayaknya gue mau pakai Windows yang lama, silahkan. Gue persilahkan kalian pakai Windows 7, Windows 10 itu silahkan, terserah kalian. Atau kalau kalian mau ringan banget, enak banget pakai Linux. Wah, itu udah nice banget, nice. Itu pasti smooth ya, cacat banget daripada kalian pakai Windows 11 ini yang kalian tahu sendiri kan Windows bagaimana ampasnya gitulah. Nah, kita masuk ke selanjutnya, kelebihan dari si prosesor ini. Kenapa orang masih pakai prosesor ini? Jelas harganya ya, karena kita ini surganya PC-PC sampah. Jadi PC-PC sampah ini sama orang Indonesia masih suka dipakai. Jadi ya karena PC itu murah ya, ya udah banyak yang pakai aja gitu. Di beberapa sekolah juga yang nggak punya duit atau budgetnya terbatas itu masih suka pakai H61 karena memang motherboardnya murah, CPU-nya murah, udah ada eGPU-nya, tinggal pasang nyala, udah paling buat LMS gitu. Bahkan gue pernah ngeliat di sekolah internasional itu dia masih pakai H61, sekolah bagus gitu. Karena apa? Karena ya sesuai kebutuhan gitu. Ngapain juga pakai CPU yang mahal, yang bagus kalau emang kebutuhannya nggak butuh sampai sebagus itu gitu. Itu dia, karena dia murah. Kalau kata Tuan Kret, karena kamu murah gitu kan. Dan itu juga menjadi nilai jual utama kenapa banyak orang masih pakai PC jadul. Apakah salah? Enggak, karena sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian jangan mubazir ya. In this economy kita harus jadi smart people ya, harus jadi orang pintar bahwa kita nggak perlu PC yang bagus, nggak perlu pakai gen baru banget, enggak. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi dengan keadaan ekonomi seperti ini, RAM juga harganya pada naik ya.
ya kalian lebih baik investasikan uang kalian di hal lain ya kan. Kalau emang itu tidak urgent banget di PC-nya, gitu. Kalian bisa investasikan di kepala, ya kalian belajar ya, biar SDM naik. Gimana cara naikin SDM? Ya kalian jangan main game terus, ya. Kalian belajar. Ya, PC ini alat, ya. Alat. Jangan sampai PC itu lebih pintar daripada otak kalian. Jangan sampai HP kalian itu lebih pintar daripada HP kalian, daripada otak kalian. Otak kalian harus diisi. Ya jangan main game dulu. Goblok. Ya itu ya. Jadi sejujurnya ini PC udah lebih dari 10 tahun ya prosesor ini, dan masih banyak dipakai. Nggak capek-capek juga. Karena memang masih bisa. Ya, selama masih bisa dan tidak mempersusah hidup, why not ya, kenapa kita tidak manfaatkan saja. Nah, kekurangan dan batasan, bottleneck utama ada pada, ya pertama, 2 core part rate-nya itu menjadi catatan sih ya. Di beberapa aplikasi itu sangat mengganggu sekali, dan itu sangat keterbatasan sekali. Gue juga merasa di aplikasi-aplikasi modern itu sangat membutuhkan multi core ya, makanya multi core-nya hanya 2 core. Itu multi core ya, multi core cuma virtual core-nya ada 4 tapi core-nya cuma 2 ya, berat lah. Nah, fitur yang ketinggalan, dia USB-nya masih USB 2.0, habis itu PCIe-nya masih 2.0, pokoknya masih ketinggalan banget lah. Makanya gue ini untuk ngetes ini gue nggak bisa pakai USB ya, karena kalau pakai USB hancur performanya. Makanya gue pakai SATA langsung colokin. Dan pasti karena keterbatasan ini, kalau kalian mau gunakan aplikasi modern itu pasti bakal terasa berat sekali. Terasa berat ya, nggak berat sekali. Pasti kurang nyaman lah daripada kalian pakai ini PC baru. Dia si i3 ini oke-nya dipasangkan sama, walaupun gue pasangkan ini dengan GTX 1070, apakah gue rekomendasikan kalian pakai GTX 1070? Tidak. Ya kalian pasangkan ini dengan GTX 750 atau GTX 1030, itu biar bisa ngimbangin dari si prosesor ini. Kalau pakai 1070 itu mau bazir ya, 1070-nya tuh tinggi banget, dia ketinggalan. Jadi nggak ngejar. Kalau di bawah itu ya silahkan. Kalau saran gue sih, kalau kalian nggak kebeli GTX 1030 atau GTX 750 ya, walaupun itu sebenarnya juga nggak powerful juga gitu kan. Lebih baik kalian pakai iGPU aja. Udah iGPU pakai, kalian gunakan sebagaimana mestinya. Karena kalau kalian cuma mampu beli prosesor 50.000, bodoh kalian kalau kalian beli VGA card yang harganya 1 juta, 2 juta, itu kalian bodoh. Untuk upgrade, gue rasa kalau kalian udah punya H61, gue akan lebih rekomendasikan kalian kalau mau upgrade nih, ngebet banget upgrade, ya upgrade ke i5 aja, gak usah lebih, ya sayang. Kalau kalian sampai upgrade ke i7 nih, itu menurut gue mubazir, pemborosan duit ya. i5 aja, i5 Gen 3 itu udah cukup, atau i5 Gen 2 ya, itu oke juga gitu. Kalau kalian mau upgrade, kan harganya juga nggak mahal-mahal amat ya, sekitar 150.000, 160.000, itu performanya bakal kerasa lebih meningkat ya daripada kalian pakai ini prosesor. Kalau mau upgrade, kapan harus upgrade? Nih, kalau kalian butuh upgrade, kalau nggak butuh upgrade ya jangan upgrade gitu kan. Sayang duit kalian. Lebih baik kalian gunakan uang kalian di hal-hal yang lebih bermanfaat daripada beli PC ini. Ya, ini kan alat. Kalau kalian butuh, silahkan upgrade. Terus gue juga mau mention bahwa ini secara konsumsi daya itu hemat banget. Tadi gue cek ya, saat kita lihat konsumsinya ada di 18 watt. 18 watt itu keringat kecil banget. Jadi mau pakai PSU apapun, PSU kaleng juga itu masih bisa jalan ya, santai aja, enak. Dan untuk pemakaian lama itu cukup awet ya, nggak bikin token kalian juga jebol, enak. Dan konfigurasinya jangan lupa pakai 8 GB RAM ya, dual channel itu udah paling nice. Kalau kalian mau pakai 4 GB 2+2 ya silahkan, kalau duitnya cuma segitu, karena RAM sekarang harganya udah mulai mahal ya. Dan apakah gue rekomendasikan rakit sekarang pakai CPU ini, itu depend on your need ya, tergantung dari kebutuhan kalian. Gue selalu berpatokan ke situ ya. Jadi kebutuhan kalian butuh atau enggak, kalau enggak butuh ya silahkan gitu. Nah, untuk jangka panjang jelas ya, ini namanya prosesor jadul ya, pas rilis kita bisa ngomong jangka panjang gitu kan. Kalau sekarang ya
sekarang masih jalan pun itu dulu udah dibilang future proof itu, sampai sekarang masih bisa jalan gitu kan. Tapi gue yakin yang dulu bisa beli prosesor ini harusnya sekarang udah pakai prosesor i9, i7 gen baru atau Ryzen yang gen baru, karena pada zamannya ini juga harganya cukup mahal. Dan untuk dukungan software ke depan, selama kalian masih bisa pakai Windows 11, menurut gua bukan masalah lagi untuk update software, dukungan software, atau selama kalian itu pakai Linux, menurut gua masih aman banget ya. Linux juga sekarang udah mulai cakep gitu kan, apalagi pengembangannya sekarang game udah banyak bisa jalan di Linux, itu oke banget. Jadi itu memperpanjang umur pakai PC-PC jadul ya. Menurut gua itu hal yang positif dan perlu diapresiasi. Nah, sebenarnya ini PC cocok untuk siapa? Cocok yang untuk orang yang kebutuhannya ringan, cocok untuk orang yang duitnya sedikit. Kebutuhannya dulu ringan dan duitnya sedikit ya. Kalau kebutuhannya pengen berat, duitnya sedikit gimana? Ya nggak bisa, beli aja ini, gitu. Rakit aja seperti ini. Cocok untuk siapa? Pelajar, orang yang skripsian, oh itu cocok banget itu. Kalian nggak usah beli laptop, rakit aja PC ini nice. Satu kalimat buat prosesor i3 Gen 3, kerja keras bagai kuda. Dan gue secara objektif melihat ini prosesor masih bisa dipakai, masih oke. Dengan beberapa catatan jelas ya, nggak bisa kalian berekspektasi banyak. Untuk anak-anak yang belajar rakit PC itu oke banget. Dan catatan dari gue, sebelum kalian beli atau mau rakit ini, kalian tentukan dulu kegunaan kalian. Kalau kegunaan kalian itu berat, kira-kira apalagi kalau buat nyari duit beneran, ya kalian jangan pelit-pelit lah untuk investasi PC yang lebih mahal daripada ini gitu. Tapi kalau kalian cuma sanggup beli ini untuk ngetik, ya it's okay. Ya itu dia ngopi dulu kita sekarang. Ini cukup lama ngopi dulunya, tapi nggak apa-apa lah ya, gue udah lama nggak ngopi dulu juga. Mungkin kalian juga rindu ngopi dulu, nanti kedepannya gue akan jadi ngopi dulu. Tapi ingat ya, tolong dipencet link di bawah ini biar gue makin kaya. Gue nggak makin kaya, biar gue lebih semangat aja, karena AdSense sekarang semakin sini gue semakin seret ya, dan gue butuh duit tambahan untuk membuat dapur gue ngebul. Dan kalau kalian suka boleh kalian like videonya seperti biasa. Kalau kalian suka juga share ke teman-teman kalian, ke teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian, bos kalian, bawahan kalian, kacung kalian, membantu kalian, supir kalian, apalagi pegawai kalian, ya, karyawan kalian, di share semuanya biar ini video makin rame. Makin rame, gue bikin ngopi dulu lagi yang lain. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.